Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adikku semua ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya adik-adik semua ya. Semoga selalu dalam lindungannya dan semoga selalu dilancarkan semua urusan perkuliahannya. Kemudian malam ini ya, saya tadi sebenarnya lupa kalau bukan di WA Pak Alif tadi ya. Oh iya ya, jam 9 ya harusnya jadwalnya ya gitu ya. Seingat saya kan adik-adik kan kerja semua gitu ya. Pasti mintanya jam malam gitu. Akhirnya saya coba negosiasi sama Pak Alif, gimana kalau malam saja. Nah, akhirnya disetujui ya. Mudah-mudahan ya adik-adik bisa mengikuti gitu ya. Oke, untuk skema hari ini ya, harusnya kan ada satu orang lagi yang belum, satu kelompok yang belum presentasi ya Mbak Fani ya. Nah, itu apa namanya? Bukan satu kelompok ya. Belum presentasi ke semua ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, nanti di ini saja ya, di minggu depan aja ya untuk presentasinya ya. Karena Iya, Pak. apa namanya? Ya ini sasaran nomor 3 ini juga penting juga sebenarnya. Nanti di minggu depan saja ya. Oke, yang satu kelompok lagi itu ini ya home care ya, lupa saya. Ya. Nah, kita bahas malam ini itu adalah keselamatan pasien. Nah, ini ada yang di sasaran ketiga. Seperti yang kita sudah ketahui dari awal ya, bahwa sasaran keselamatan pasien itu atau goals-nya keselamatan pasien itu kan ada 6 ya, adik-adik sekalian ya. Masih ingat itu ya, mudah-mudahan masih ingat gitu ya. Ada enam. Pokoknya intinya gini saja deh. Keselamatan pasien itu 6 sasaran, 7 standar, 7 langkah. Udah itu aja. Kalau itu ada yang sudah hafal ya tinggal nanti menyesuaikan saja gitu ya. Menyesuaikan saja nanti di rumah sakitnya seperti apa gitu ya. Nih yang pertama kita lihat. Nih, kan enamnya itu kan terdiri dari identifikasi kan kita sudah ya, komunikasi sebar sudah ya kan, tinggal meningkatkan keamanan obat yang belum. Nah ini tepat lokasi belum, ini mengurangi risiko belum, mengurangi bahaya jatuh juga belum ya. Nah kita kalau membahas keselamatan pasien kan yang 6 ini salah satunya kita bahas malam ini itu adalah yang meningkatkan keamanan obat ini. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan meningkatkan keamanan obat ini? Kan sudah pernah saya jelaskan ya di awal bahwa apa namanya itu kejadian kecelakaan keselamatan pasien ya dulu di Amerika itu kan tinggi sekali ya. Kemudian masalah yang lain kan masalah apa namanya itu kecelakaan pasien yang lain-lain juga kan tinggi juga di Pasienkes. Nah, salah satunya ini karena apa? Medication error. Atau apa sih kalau kita apa namanya itu bukan salah obat ya, tapi ini tuh adalah pemberian dosis obat yang berbahaya. Nah, atau yang sering saya sebut itu kalau di rumah sakit atau di ini itu adalah obat yang mengandung apa namanya itu unsur kimia yang keras atau unsur kimia yang tinggi, dosisnya tinggi dan segala macam. Atau yang sering disebut juga oleh orang tenaga kesehatan itu adalah high alert drug. Nah, itu ya. Itu apa yang mengakibatkan ya bisa terhadap efek samping dan segala macam. Ya, contoh Starson yang dapat menyebabkan Steven Johnson dan segala macam ya. Dan itu makanya kalau kita melaksanakan apa namanya itu pemberian obat dengan antibiotik ya, itu harus di skin test dulu gitu ya. Mungkin adik-adik belum tahu apa sih itu skin test Pak Mirza. Nah, nanti setelah adik-adik di semester selanjutnya pasti akan belajar tuh apa itu skin test gitu ya. Intinya skin test itu mengetahui si pasien tersebut punya alergi atau tidak aja gitu intinya ya. Nah, nanti monggo diterjemahkan sama adik-adik sekalian ya. Nah, karena ya apa namanya itu resikonya tinggi gitu ya dalam keselamatan pasien ini. Nah,
Ini loh obat yang sering mengakibatkan yang namanya KTD. KTD kemarin itu apa sih pengertiannya? Kejadian yang tidak diharapkan, betul nggak? Nah, betul Betul, ya? Pak. Kejadian yang tidak diharapkan. Salah satunya ini pemberian insulin, pemberian opium dan narkotik. Ini itu obat penenang. Ini tuh ya. Pasien yang gelisah, penurunan kesadaran, atau pasien yang merasa nyeri, terlalu nyeri dan segala macam diberikan opium atau narkotik. Ya. Nah, itu obat penenang itu ya. Kalau yang narkotika yang dipakai oleh pemuda-pemuda atau ya monggolah yang artis-artis gitu itu sudah disalahgunakan sebenarnya itu ya. Narkotik itu sebenarnya itu adalah bagian dari medis dan itu berfungsi ya untuk menurunkan rasa nyeri terutama ya dan obat penenang. Ya, itu salah satunya. Nah, kemudian itu ada apa namanya? Injek potasium kloride gitu ya. Ini terkait dengan obat klorida dan segala macam ya. Kemudian ada intravena ya, obat heparin ya. Intravena itu kita suntik melalui venanya ya, vena apa namanya pada pasien tersebut. Nah, ini biasanya antikoagulan. Apa itu antikoagulan? Itu adalah apa namanya itu pengenceran darah gitu ya. Nah, banyak pasien kita itu ya yang mengalami darahnya yang lengket atau darahnya tidak lancar. Nah, itu maka diberikan yang namanya heparin. Kemudian ada sodium ya. Nah, kalau lebih dari 0,5% ya itu dapat mengakibatkan yang namanya KTD atau sentinel event ya. Tuh. Nih, kemudian ini ada elemen apa namanya international development apa namanya itu pasien safety goals ya, yang di nomor 3 salah satunya ini ya. Nih, proses kolaborasi digunakan untuk mengembangkan kebijakan, gitu ya. Salah satunya adalah menetapkan lokasi ya, lokasi yang akan diberikan pada pengobatan pada pasien ya, apakah itu di bagian anatomi yang mana ya tergantung nanti dari instruksi dokter gitu ya. Nah, kemudian itu adalah labeling, ya ini labeling ya untuk di obatnya. Kemudian di pasien juga ada labeling dan segala macam. Kemudian ini ada elektrolit konsentrat ya, kalau adik-adik pernah main ke ruangan apa rawat inap ya mungkin sering menemukan yang namanya tempat penyimpanan obat. Nah, itu ada di situ ya dan segala macam ya. Nah, kemudian ini adik-adik harus tahu nih, ada dalam keselamatan pasien, salah satunya tujuannya kita mencegah lasa atau salat. Ya. Apa itu lasa? Look alike and sound alike drug. Ya. Jadi intinya obatnya itu dilihat hampir sama atau namanya hampir sama dan pengucapannya hampir sama. Gitu ya, banyak obat-obat yang hampir sama pengucapannya, gitu ya. Nah, nanti ada cari tuh nama-nama obat yang seperti itu ya. Nah, itu banyak sekali nama-nama obat yang hampir sama pengucapannya. Gitu. Salah satunya ini mencegah itu karena di apa high alt drug ini ya atau obat yang beresiko tinggi itu merupakan salah satu tinggi sekali gitu ya penyebabnya kecelakaan pada pasien itu. Kemudian tujuan itu adalah mengurangi ya, menghilangkan kejadian kesalahan pemberian elektrolit dan konsentrat ya. Kemudian apa namanya itu elektrolit dan konsentrat hanya disimpan di bagian farmasi, tidak boleh di ruang rawat ya, kecuali pada area tertentu saja. Contoh ICU ya. Kemudian itu OK, nah itu ya boleh tuh ya. Kemudian mengurangi medication error ya akibat obat-obatan itu. Jadi kesalahan dalam dalam medikal tersebut ya. Tuh tujuannya. Sekarang ini obat high alert atau apa kata saya sering sebut itu konsentratnya tinggi gitu intinya ya atau persentasinya tinggi ya. Dosisnya tinggi gitu ya. Biasanya itu dengan label-label merah gitu ya. Nah, nanti ada cari ya itu label-labelnya
obat itu ada label merah, kuning, hijau gitu ya. Itu nanti dicari ya. Biasanya kalau hijau itu generik gitu ya. Kalau yang merah itu ya obat dengan dosis yang tinggi atau obat keras gitu ya. Nah, itu juga dapat menyebabkan yang namanya sentinel event gitu ya. Sentinel event itu kan suatu kejadian yang tidak diinginkan dalam keselamatan pasien toh. Ya, yang akhirnya ya kemungkinan dapat menyebabkan cedera ya atau kematian gitu. Itu yang disebut dengan sentinel event itu ya. Nah, itu yang high alert ini. Kemudian itu obat yang beresiko tinggi dari dampaknya atau yang kita sering sebut itu AO. Apa itu adverse outcome gitu ya. Nah, itu terdiri dari apa ya? Obat-obat yang salah satunya ini antibiotik. Antibiotik itu tinggi ya dampaknya ya. Obat penenang tinggi dampaknya. Obat bius tinggi obatnya, apa dosisnya yang dapat menyebabkan resiko tinggi kepada tenaga apa namanya itu pasien kita itu ya. Nah, itulah obat high alert. Nih contoh lasa atau salad tadi. Jadi intinya lasa atau salad itu obat itu dilihat apa namanya hampir sama dan namanya itu penyebutannya hampir sama. Contoh ini adalat aros ya 30 miligram dan adalat ya, gitu ya. Nah, ini kan termasuk dalam Hazmat ya. Oh, bajunya. Tapi kayaknya nggak kayak astronot gitu ya. Kayak astronot. Bukan kayak gini. Apa sih namanya? Dokter bedah apa itu namanya? Yang ada di TikTok lu mau lihat. Ortopedi. Ayo gue mau. Apa Mike? Iya. Ibu mau. Kalau itu cuma dibuat-buat TikTok ya. Tapi kayak beneran kan? Biar gue ingat macam-macam. Dokter udah. Serius gue nggak bohong, dia pada tahu deh. Jadi tuh bener-bener pakai helm.
Prostat itu nggak boleh sih. Ada P-nya gitu loh. Bukan malesan. Dia kayak begini. Dia makanya kayak begini nih, apa namanya? Ih, yang pakai begini. Kayak pakai helm kayak astronot kan? Apa namanya operasinya? Nggak tahu kak. Ah, ya kayak pembersih ya. Lu gimana? Lasernya dari kita kali ya?
Dari ampulnya sama nggak? Ampul lainnya hampir sama. Ya, kalian hampir sama. Sama nggak tuh? Ya. Ada Levelnya udah video yang gue tonton. Ya. Dia pakai palu. Ini kayak mau obat kak. Gak tahu. Tuh, canggih banget kan. Lagi dia pakai palu nih, coba ya beneran ortopedi dong, Lid. Enggak. Ya gue udah kayak astronot aja. Gebor. Ini Ini mana sih? Ngomong dulu. Tuh pakai bor. Ih, serem banget. Tuh dia iniin. Ini tulang kan? Emang ini kan? Itu tuh Iya, dia tuh kayak ngebor. Mana yang pakai palu ya? Yang gue liat bukan palu ya. Itu hazmat kan namanya? Oke, hazmat. Noh, palu. Ketemu dong. Emang benar-benar dah gue menjago kalau penasaran gitu tuh. Gue nggak salah kan, gue bener. Kenapa gue jadi milihnya kayak ada pek Spine. Ortopedi. pakai palu. Kemajuan banget. Berarti kita tertinggal ya? Enggak juga. Enggak tahu juga sih. Gue cuma ngasih yang belum punya pengalaman. Dia itu untuk melindungi apa sih sampai segitunya? Dari tulang ya? Tulangnya bercecer gitu? Untuk mata? Mungkin kali ya? Pada pasien-pasien yang mengalami gangguan sistem saraf yang kayak bilang kemudian ya ini banyak sekali ya, ada tramadol dan segala macam namanya sama namanya sama ya tinggal nanti Tahu. ya karena kan nanti di resep dokter itu ya ada gramnya ada ciri-ciri saja nanti di sini. Nah ini stiker identitas MB itu apa lip alumnya? saya apa ya botolnya berapa ya uang berapa obatnya kita bahkan nanti dituliskan di sini Ortopedik surgeon. misalkan obatnya ada RL ya kita lakukan botol ketiga ulangan 30 ya ada nggak obat di sini misalkan dia apa atau obat tuliskan di ada ya kemudian tanggal pembelian ya jam ya oleh siapa siapa ini salah satu contoh obat kalau panjang terus ya sebenarnya bukan contoh di model itu bukan sebenarnya di distribusi yang lain yang tinggal ada di rumah saja
sih faktor risiko umum kalau seandainya kita memberikan resep obat dan tulisannya yang terbaca atau tidak. Adik-adik kalau itu tulisannya juga hati-hati. Ya, itu sama sekali. Ya, makanya kata orang yang tulisan dokter itu hanya perawat dan atau tenaga kesehatan sama apoteker. Tentunya itu. Ya. Ditanyakan sama si dokternya biar kelihatan wah, ya dok itu tulisannya saya tidak mengerti ya tolong dok dijelaskan atau diperjelas ya bisa ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan ya yang ditanyakan tidak ada. Ini mengelola obat kewaspadaan ya apa namanya itu yang medikasi tadi ya salah satunya terdapat rak ya ada rak kotak obat produk obat ya vial atau ampul tadi ya kalau vial itu ya diampul ya ada yang diampul ya ada yang sekalian ya vial itu yang ini vial nih vial ya harus kita waspadai itu ya harus kita ketahui itu supaya ya jangan sampai lah ketika diambil kemudian itu bisa dengan obatnya ada yang repot nanti urusannya ya hubungannya dengan pasien ya. Faktor resiko umum juga ada ya itu prosedur pembelajaran yang kalau dia seperti ini kan harus diberikan apa pengen atau apa namanya itu entah itu buat tes atau apa ya istilahnya untuk mengukur apa dan segala macam ya itu bisa merupakan peluru mengakibatkan yang namanya apa ya dosisnya bisa berkurang atau dosisnya ketinggian dalam penggunaan air ya kurang mindsetnya. Nah, kebingungan antara persiapan intramuskular ya atau intravena atau intranasal atau epidural ya kan itu dari nanti sudah belajar anatomi belum? Sudah Pak. Nah, sudah paham ya berarti apa itu intramuskular dan segala macam ya. Belum nanti dicari gambarnya. Berarti intramuskular nanti dilihat videonya itu ada lagi ya intravena dan segala macam atau epidural itu ada ya. Nah, kemudian nah di sini ada kebingungan Tumben antara gak kenceng nih kotanya. Kenapa? pengobatan obat yang Lemot sama amat kota tadi lo. kan saya sudah yang perlihatkan tadi ada contoh-contoh ada vial, ampul dan segala macam Kemarin lagi rumus yang keliru penempatan ya kalau uang lambai dan saya kira hasilnya nggak ada ya nggak ada apa tapi kalau yang keliru penempatan ya bisa yang buat dosis itu bisa mengakibatkan masalah apa namanya masalah pada pasien ya kemudian di serupa yang rasa atau aroma yang hampir sama ya apa namanya sama dilihat yang bisa dilihatnya sama dilihatnya hampir sama ya. Ini strategi menghindari kesalahan ini bagaimana cara mengelola obat yang kewaspadaan ini salah satunya mengurangi kesalahan risiko yang muncul ketika beresepsi ini salah satu dasarnya ada di situ ya siapa yang malas tekan dokter ini kalau nggak paham tulisannya tanya dong apa ya dok tanyakan kemudian setelah itu yang mengeluarkan kalau seandainya resepnya sudah tidak terbaca ya pengeluaran dari farmasi ya itu kita kemungkinan bisa perlu rujukan dari farmasi nah ya salah satunya resepnya sudah kita baca sehingga setelah dikeluarkan dari farmasi diberikan kepada pasien obat ya diberikan kepada anjir pasien ayam inilah geprek. yang namanya keselamatan pasien keselamatan pasien ini jadi dia
asep atau ya. Nah, pemberian dan penyediaan, batasi kekuatan obat yang tersedia, hindari perubahan merah, ya, beri harus imunitas, ya, obat puas berarti, mendorong pemberian atau perawatan, ya. Nah, ini ya. Dan kemudian kedua penyimpanan, ya, semua tugas harus Tahu dan segala macam, ya. tekadku mencintaimu, oleh Perbedaan antara oleh ini kenyataan. ini apa tuh bagaimana yaitu biasanya kepada pasien dan pemilik ya, ya. Nanti ada lihat Bang sendiri ketika sudah nanti belajar farmakologi ya. Apalagi ada sudah kejadian pasti tahu atau vitamin ya. Nah, itu biasa digunakan ya pasien dan segala macam ya. Nah, kemudian KBI semua wadah yang obat ya sebagai obat waspada tinggi baik high jika yang coba deh yang kira-kira baca ada tulisan seperti ya, wah ini setiap hari kan pasti bingung kalau keadaan kayak gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian penyiapan sistem kendali ya. Kemudian pendidikan ya obat-obat psikotropik obat-obat yang lanjut ya. Kemudian itu menyebabkan dadar. Kemudian semua obat dicetak terlebih dulu dengan nama obat segera. Ya. Kemudian mulai dari penyaluran, supply, sampai distribusi. Semua wadah ya pada ya, modal, yang ampu dan segala macam. Nah, ini obat waspada juga ya termasuk dikeluarkan atau harus di tabel yang harus tidak harus tabel. Nah, kemudian pengontrolan ya, kemudian waspada ya. Nah, pemberian ini ingat nih ada nama pasien ya. Nah, nama kekuatan obat, nama obatnya, dosis, jago-jago obat, tanggal kadaluarsa, beri label pada akhirnya pada akhir kristal atau semua jalur akses yang ada ya. Pastikan tidak ada hambatan yang kembalikan semua penyimpangan resep ya. Kemudian pastikan pemberian nakal dan segala macamnya bersifat segala macam. 7 pemantauan ya, pemantauan yang secara sama tanda tentangnya dipantau ya baik dari berikan obat ada dokter kita ya. Terus setelah diberikan obat dari sesekap apakah pemanfaatan tanda tentang aman nggak bu, nyeri nggak bu, itu tanda-tanda tetap jantungnya kira-kira berdebar nggak bu, ya. 8 pelatihan dijelaskan semua petugas harus dilatih untuk aman ya, waspada dan staf koordinasi harus dilatih untuk mencegah kesalahan atau kekeliruan yang mungkin saja bisa terjadi. Nah, KPP pada ya. Nah, kesimpulan penggunaan dan penggunaan alat dengan tepat dapat mengurangi indikasi error. Ya. Nah, kemudian rumah sakit, ya, kesimpulannya rumah sakit harus mengembangkan kebijakan dan program terkait IDD, kolaborasi dengan koordinasi antar bagian. Siapa di sini? Dokter, perawat, ya, dan
pada pembuatan SOP, mana sih cara pembuatan SOP itu harus dilaksanakan oleh rumah sakit, disebarluaskan kepada semua tenaga karyawan sampai ke siklus PDC. Apa itu PDC? Plan, do, check, action. Atau kita tahu kita sebut di rumah sakit itu adalah tahap pertimbangan atau pertimbangan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, monggo silakan.